Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kabar Dunia, channel yang mengupas fakta-fakta di balik peristiwa. Jangan lupa terlebih dahulu untuk subscribe dan klik tombol loncengnya ya, demi perkembangan channel ini ke depan nantinya. Dikutip dari Detik.inet yang telah dipublikasikan pada hari Jumat 23 Juli 2021 bahwa telah terjadi banjir bandang di Cina akibat hujan terbesar dalam 1000 tahun terakhir, di mana pada peristiwa tersebut diberitakan bahwa curah hujan yang terjadi pada saat itu adalah curah hujan yang terberat dalam 1000 tahun terakhir. Kemudian sedikitnya 25 orang dikabarkan tewas pada saat berita ini diturunkan, yaitu Jumat 23 Juli 2021. Dan menurut para ahli, ada kemungkinan bahwa bencana seperti ini akan lebih sering terjadi di masa depan nanti. Kemudian dikutip dari South China Morning Post yang dipublikasikan pada tanggal 26 Juli, ada beberapa fakta lain yang tentunya menarik untuk kita simak. Bahwa di sini diberitakan hingga tanggal 26 Juli, yaitu 63 orang dikabarkan telah meninggal dunia. Dan bencana ini telah berimbas pada lebih dari 11 juta penduduk. Para ahli meteorologi telah menyimpulkan bahwa Taifun Infa yang menjadi penyebab curah hujan yang tidak normalnya ini. Di samping itu, saya juga memiliki sebuah video yang tentunya juga saya kutip dari South China Morning Post, dan begitu juga dengan fakta-fakta lainnya yang berikutnya akan saya sampaikan juga masih sama, saya ambil dari referensi yang sama ini, yaitu South China Morning Post. Dalam video ini ditampilkan bahwa curah hujan yang terbentuk di daerah Zhengzhou terlihat sangat tinggi, ya, dimana warna kuning ini mewakili curah hujan yang tinggi dan yang biru adalah curah hujan yang ringan. Kemudian fakta lainnya yaitu perbandingan curah hujan yang terjadi di ataupun yang terbentuk di daerah Zhengzhou ini, di mana di pusat kotanya ini atau di sekitaran ibu kota dari provinsi Henan ini tercatat bahwa curah hujannya mencapai lebih dari 250 mm. Jadi kalau dibandingkan dengan yang video ataupun gambaran pada video ini tercatat di 19 Juli pada pukul 3 sore hingga 20 Juli pada pukul 3 sore juga. Jadi 1 kali 24 jam dari tanggal 19 hingga tanggal 20. Dan curah hujan yang tercatat di peta sebelahnya ini yaitu pada tanggal 20 Juli hingga 21 Juli. Jadi 1 kali 24 jam setelah rekaman video curah hujan ini. Kemudian fakta lainnya, kita coba lihat pada perbandingan volume curah hujan. Menarik di sini untuk disimak bahwa ada sebuah bangunan yang dijadikan sebagai patokan, di mana di sini digambarkan bahwa ada sebuah pusat finance atau pusat keuangan internasional Hong Kong, atau sebuah gedung pusat keuangan internasional Hong Kong yang memiliki ketinggian yaitu mencapai 415 meter. Ya, jadi gambar ini adalah gambaran atau diibaratkan bangunan tersebut yang ketinggiannya mencapai 415 meter. Nah, dibandingkan dengan tentunya Anda juga masih ingat bahwa belum lama ini juga terjadi banjir di Jerman, ya, di mana tercatat bahwa volume banjir ataupun volume curah hujan yang terkumpul yang mengakibatkan banjir di Jerman pada saat itu dalam waktu 72 jam
ya, dengan curah hujan mencapai 142,4 mm. Curah hujan atau volume curah hujan yang terkumpul itu sebanyak 193 juta meter kubik. Dibandingkan lagi dengan yang terjadi atau yang tercatat di Hong Kong pada tahun 2008, yaitu sebesar 161 juta meter kubik. Nah, jika dibandingkan dengan fakta yang terjadi di Zhengzhou, China kali ini, yaitu curah hujan maksimum per jamnya itu mencapai 201,9 mm, di mana curah hujan tersebut yang berkontribusi membentuk volume air berjumlah 1,5 miliar meter kubik. Jadi volume air yang terbentuk dari curah hujan per jamnya ini sebesar itu. Nah, jika diakumulasi rata-ratanya dalam jumlah jam 54 jam atau masa waktu 54 jam, ya, dengan curah hujan rata-ratanya itu 449 mm, maka air atau volume hujan atau volume air hujan yang terkumpul itu mencapai 3,34 miliar meter kubik. Luar biasa tentunya. Kemudian jika kita lihat fakta lainnya, pada grafik ini ditampilkan sebuah perbandingan curah hujan yang terjadi di Henan atau di provinsi Henan ini saja. Jadi bukan di kawasan-kawasan yang lain, hanya di Henan ini saja. Pada tahun 1978 terakhir tercatat bahwa hujan terbesar atau yang paling deras itu di tahun 1978 dengan curah hujan mencapai 189,4 mm. Dibandingkan dengan yang terjadi baru-baru ini, yaitu 20 Juli 2021, curah hujannya mencapai 552,5 mm. Ya. Jadi luar biasa, selisihnya itu jauh sekali. Sekarang kita coba lihat fakta terkait dengan Taifun Infa yang tadi telah disebutkan oleh para ahli. Taifun Infa ini adalah badai tropis yang sangat besar dan aktif di dataran Cina. Ya, pada peta ini ditampilkan prediksi pergerakan Taifun Infa, ya, dari tanggal 25 Juli hingga tanggal 31 Juli. Di mana tanggal ini prediksi setelah terjadinya peristiwa banjir di Zhengzhou. Dari garis trek tersebut terlihat bahwa perjalanan si Taifun Infa sudah mulai melenceng atau tidak lagi atau sudah menjauh dari kota Zhengzhou, di mana pergerakannya itu berbelok di daerah Huainan menuju ke arah utara, jadi tidak lagi mengarah ke kota Zhengzhou. Dikutip dari beberapa sumber, diinformasikan bahwa Taifun Infa ini terbentuk di perairan Filipina atau di sekitaran perairan Filipina, yang kemudian bergerak menuju ke arah barat laut melewati Taiwan, ya, sekitaran Jepang dan menuju ke arah Cina. Dan diperkirakan pada 31 Juli Taifun Infa ini akan berakhir di sekitaran arah utara atau mendekati daerah Korea Utara. Kemudian menurut para ahli ada beberapa faktor pemicu banjir yang disimpulkan oleh para ahli. Mari kita lihat yang pertama. Faktor yang pertama adalah hujan yang turun dalam waktu yang lama atau dalam durasi yang lama, di mana pada saat itu, yaitu 17 Juli, awalnya hujan dimulai pada tanggal 17 Juli, daerah barat dan tengah dari bagian tengah provinsi Cina itu mengalami hujan yang sangat deras selama sekitar 4 hari berturut-turut. Informasi ini dikutip dari Chang Ning, yaitu ketua perakiraan cuaca dari Observatori Meteorologi Henan atau di Pusat Meteorologi Nasional Cina. Ya. Jadi durasi waktu hujan yang sangat lama, yaitu 4 hari berturut-turut, itu menjadi salah satu faktor pemicu banjir. Kemudian faktor berikutnya masih dari sumber yang sama, yaitu jumlah hujan atau jumlah curah hujan yang sangat besar atau yang terjadi di kota Zhengzhou, yaitu ibu kota dari Henan, mencapai 617 mm hanya dalam 3 hari. Ya,
angka ini fantastis. Kenapa dikatakan fantastis? Karena ternyata 617 mm ini sudah mendekati angka curah hujan rata-rata tahunan di daerah tersebut, yaitu 640 mm. Jadi tidak jauh ya selisihnya, maka bisa disimpulkan sangat luar biasa curah hujannya. Kemudian faktor berikutnya yaitu hujan atau hujan deras yang terjadi ini secara merata ya. Jadi bukan di satu titik atau di hujan-hujan lokal atau daerah-daerah tertentu saja, tapi di seluruh provinsi Henan ini mengalami hujan yang deras. Tercatat bahwa ada total 4.000 lebih titik-titik pencatatan hujan ya, mencatatkan angka curah hujan sekitar 50 mm. Kemudian ada hampir 2.000 titik pencatatan mencatatkan curah hujan yang mencapai 100 mm. Dan ada lebih dari 600 titik pencatatan yang mencatatkan curah hujan mencapai 250 mm. Jadi tentunya hujan yang merata di mana-mana ini menjadi salah satu faktor pemicu banjir, masih menurut sumber yang sama. Kemudian faktor yang terakhir yaitu kondisi dataran tinggi di sekitaran kota Chongzhou mencatatkan curah hujan yang sangat tinggi, di mana lokasi-lokasi daerah dataran tinggi ini yaitu Songshan, Yanxi, Xinmi, Yichuan, Tengfeng, dan 5 titik pencatatan lainnya mencatatkan curah hujan yang sangat tinggi. Tentunya kalau dataran tinggi di sekitaran kota Chongzhou sendiri sudah mengalami curah hujan yang sangat tinggi, maka tidak tertutup kemungkinan atau sangat-sangat mungkin untuk si kota Chongzhou tersebut mengalami kebanjiran. Oke, demikian sedikit informasi yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa membantu menambah wawasan Anda semua. Tentunya kritik dan saran akan sangat membantu bagi saya dalam mengembangkan channel ini. Maka jangan ragu dan jangan malu-malu untuk memberikan kritik dan saran Anda kepada saya demi berkembangnya channel ini ke depan nantinya. Ke rumah Dinda naik perahu, bayangkan wajah calon mertua. Tak punya ilmu, sedikit tahu, malas mencari, miskinlah jiwa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.